على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. أعانكم الله يا أخي العزيز. Allah yaftah alaik. Allah yu'inak. Apakah seluar jeans tasyabuh bil kuffar dan kena apa tasyabuhnya? Karena katanya seluar jeans sudah menjadi pakaian kebiasaan kaum muslimin awam dan bukan pakaian orang kufar saja. Dan boleh pakai seluar jeans longgar dan tidak musbil. Apakah masih tasyabuh bil kuffar? Dan juga katanya baju t-shirt kaos asalnya dari kufar. Kenapa boleh memakainya? Bukankah sama-sama pakaian orang kafir? Barakallahu fiik. Tentunya dibedakan. Jadi pada asalnya jeans, celana jeans atau yang semisalnya kita haramkan, kita larang memakai karena tasyabuh dengan kufar itu bukan kainnya. Karena jeans itu setahu ana adalah semacam jenis kain. Sehingga yang kita larang itu bukan jenis kainnya tapi bentuk celananya. Yang seringnya kalau kita perhatikan ketat. Bentuknya ma'ruf, masyhur, ketat, kemudian yang bagian bawah mungkin besar, longgar. Tapi bagian atas ketat sehingga menampakkan sebagian postur tubuhnya. Nah, barakallahu fiik. Kemudian juga sempit. Sehingga nanti khawatir kalau dipakai justru belum sempurna dia menutup auratnya, walaupun tertutup nggak nampak tapi menampakkan bentuk atau lekuk-lekuk tubuhnya. Itu yang jadi permasalahan. Dan itulah yang kita larang karena ada unsur tasyabuh dengan kufar yang mereka celananya seperti itu keadaannya. Bentuk-bentuknya, potongannya, modelnya seperti itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka mereka termasuk golongannya. Termasuk golongan mereka. Adapun kalau dibikin sirwal longgar, luas, lebar, ada kolornya, tidak ada resletingnya yang sirwal Maghribi misalkan, sirwal Maroko, cuman bahannya kayaknya jeans nggak masalah, nggak ada larangan. Barakallahu fiik. Mengenai kaos tadi nggak benar. Kaos ini ya asal usulnya kita sudah tahu sejak dahulu ya, kita secara umum kaum muslimin juga punya, orang kufar juga punya, mungkin tulisannya aja yang berbeda. Paham ya? Jadi untuk dikatakan baju kaos itu asalnya dari kufar itu kurang tepat. Bahkan di negara kaum muslimin juga banyak. Mungkin dulu awal permulaan yang bikin orang kafir itu bukan jadi tolak ukur kita dilarang, tapi bentuk modelnya selama luas, longgar, lebar, kemudian tulisan-tulisannya tidak berbau cacian makian terhadap syariat atau tidak berbau tulisan-tulisan yang jorok, nggak masalah. Karena hukum asalnya mulai dari pakaian dan yang semisalnya itu hukum asalnya adalah mubah. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Wal aslu fi miyahin at-taharah wal ardi was thiyabi wal hijarah. Nah, jadi hukum asalnya air kita misalnya air hujan atau air yang lain-lain itu hukum asalnya, kemudian tanah, as-thiyabi wal hijarah, pakaian, batu, itu semuanya hukum asalnya adalah suci. Nah, barakallahu fiik. Dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahmatullahi alaih dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah. Jadi kesimpulannya untuk kaos itu tidak ada unsur tasyabuh dengan kufar kecuali kalau ada tulisan-tulisan yang mendukung kekufuran mereka yang semisal hindari. Nah, atau kaosnya bentuknya yang sangat sempit misalkan hindari. Barakallahu fiik. Nah, adapun kalau untuk hukum asalnya tidak ada unsur tasyabuh kaos itu dengan orang kufar. Adapun celana-celana jeans yang dijual itu yang ma'ruf bentuknya sempit kayak gitu, itulah yang dikenalan pantolun banatil, itu dihindari. Barakallahu fiik, karena ada unsur tasyabuh dengan orang kufar yang seringnya orang kufar memakai celana-celana tersebut untuk bergaya atau yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.